adik-adik semuanya, apa kabar? Semuanya pasti dalam keadaan sehat semuanya. Kakak bersyukur nih kita bisa kembali lagi dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sehat. Sekarang kita akan mulaikan ibadah kita ya. Tapi sebelum kita mulaikan ibadah kita akan berdoa dulu nih. Nanti Tante Lili berdoa ya. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada saat ini kami boleh ada dan boleh merasakan begitu sukacita berkat yang sudah Tuhan berikan, yaitu kesehatan kepada kami. Dan untuk itu Tuhan Yesus, kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Teristimewa kami akan taat dan setia sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Berkati kami semua yang ada pada saat ini Tuhan dengan berkat dari sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan besarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke deh, semuanya bangkit berdiri adik-adik semuanya. Kita semangat ya, kita mau memuji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan angkat pujian dari terbit matahari. KJJ musik. Enggak dong ya pastinya ya. Kita semua memuji Tuhan harus tetap semangat. Kita akan ganti pujian kita dengan tok 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 Yesus mengetuk pintu. Masih pada ingat kan ya pujiannya? Kita nyanyi sama-sama. Bila ku dengar suaranya, buka
persiapkan hati kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita angkat lagu firman Tuhan ku dengar. Nanti dengan kasih Kristus kalian berdoa firman Tuhan ku dengar. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap doanya ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Baik-baik semua ya? Oke, kita tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau dengar firman Tuhan dari dalam Alkitab ya. Ceritanya tentang seorang panglima dari kerajaan Aram. Dia pasukannya banyak sekali. Dia adalah panglima yang sangat dihormati dan sangat disayang sama rajanya, ya. Tapi dia punya sakit kusta, dan sakit kusta itu, adik-adik tahu ya, pada waktu itu sakit kusta belum ada obatnya. Bapak panglima kerajaan Aram ini sudah berobat, tapi nggak tambah sembuh, tambah sakitnya tambah banyak, sakit kustanya. Tuh putih-putih kalau di gambarnya ya, ada putih-putihnya. Wah, tambah lama tambah banyak, dan lama-lama itu nanti anggota tubuhnya bisa copot-copot. Wih, ngeri ya. Nah, makanya semuanya, keluarganya jadi sedih. Semua berusaha untuk mengobati, tapi nggak ada yang bisa menolong. Sampai istrinya satu kali dikasih tahu sama budak yang bekerja dengan dia. Budak ini adalah tawanan sebenarnya. Tawanan yang dibawa oleh panglima Raja Aram itu ke rumahnya untuk membantu istrinya. Dan anak kecil itu ya, kalau digambar dia bajunya merah. Dia bilang sama nyonyanya, kalau Tuan mau aja pergi ke kampung halaman saya, di sana ada seorang nabi loh. Ada seorang nabi, dia bisa nyembuhin, asal mau ke sana. Nah, padahal dia adalah panglima kerajaan Aram yang adalah musuh dari tempat dari budak itu. Tapi karena itu satu pengharapan yang menyenangkan,
istri panglima kerajaan Aram tadi yang namanya Naaman itu, dia bilang sama pegawainya, tolong kasih tahu sama Raja Aram bahwa panglimanya ini mau pergi berobat, pergi ke tanah Israel sana. Wah, padahal itu musuhnya, tapi karena panglima Naaman ini disayang sama rajanya, jadi rajanya bilang, oke, nanti saya bikinin surat, kasih tahu, cepet-cepet bilang ke Raja Israel bahwa panglimanya mau ke sana. Terus dikirimlah pegawainya, naik kuda, cepet-cepet kasih tahu. Wah, Raja Israel sempat kaget nih, waduh, ini panglima Raja Aram kasih surat mau datang, waduh, jangan-jangan ngajak perang lagi nih. Oh, tetapi ternyata enggak. Pas udah dibaca, ternyata maksudnya mau izin, mau datang ke sana, mau ketemu dengan nabi yang tinggal di sana. Namanya Nabi Elisa. Nah, jadi sebelum Panglima Naaman ini datang, Nabi Elisa udah tahu bahwa akan kedatangan tamu. Dan dia udah pesan sama pengerjanya, dia bilang gini, nanti kalau Panglima Naaman itu datang bilang ya, suruh dia pergi ke sungai dan berendam di sana, nanti dia akan sembuh. Dah gitu. Nah, datanglah Panglima Naaman. Wah, lihat deh gambarnya. Panglima Naaman giginya sampai keluar gitu. Kesel dia. Mukanya sampai merah sekali. Kenapa ya? Karena si Nabi Elisa kok gak keluar. Padahal ini yang datang panglima yang sangat dihormati loh. Tapi ini gak keluar. Cuma kasih keluar bujangnya aja. Terus suruh dia pergi mandi 7 kali. Nah, kalau di dalam Alkitab ada ayatnya. Suruh mandi 7 kali katanya. Aduh, mandi 7 kali. Sungai Yordan lagi. Kayak gak ada kali yang lebih bersih di kampung saya aja ada. Ini dia gak mau ketemu lagi. Kesel. Sampai merah mukanya. Panglima Naaman marah. Dia merasa terhina. Lalu dia bilang, kalau gitu saya pulang aja mendingan. Ngapain? Cuma mau disuruh mandi berendam di air yang kotor. Lihat deh. Terus kalau lihat gambarnya ya, si panglimanya pulang aja. Kesel dia. Di tengah jalan, salah satu tentaranya ada yang ngomong gini, Pak, Bapak kan pingin sembuh. Kalau pingin sembuh, misalnya disuruh yang susah-susah, kan pasti mau kan? Ini cuma disuruh gampang kok, nggak ada susah. Panglima Naaman pikir-pikir lagi, iya ya, nggak susah sih. Maka terus kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14, di situ dibilang gini, maka turunlah ia maksudnya Panglima Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Oh, jadi akhirnya Panglima Naaman mau turun ke sungai Yordan. Bener gak ya? Dia mau 7 kali mandi, 7 kali merendam ke dalam sungai Yordan. Coba kita hitung ya. Hitung sama-sama ya. Ya, hitung. 1. Masih ada kustanya. Terus 2. Loh, masih ada ya. 3. Masih ada. 4. Masih ada. 5.
Suruhnya berapa kali? 7 ya, baru 5. 6. Panglima Naaman mulai, ini bener nggak ya? Sekali lagi. 7. Wah, ternyata jadi kulitnya jadi mulus, jadi bagus. Wah, berarti dia sudah sembuh. Luar biasa, ternyata memang Allahnya orang Israel itu hebat, berkuasa dan ajaib. Padahal Panglima Naaman nggak diketemuin siapa-siapa, dia cuma suruh mandi. Nah, tetapi kebaikan dan kuasa dari Tuhannya orang Israel telah terbukti sehingga Panglima Naaman menjadi sembuh. Nah, adik-adik, sama seperti kita. Kita ini orang-orang berdosa, seperti penyakit. Dosa itu seperti penyakit yang ada di tubuhnya Naaman. Tetapi karena kuasa Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka penyakit itu bisa sembuh. Di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 53 ayat 5, di situ dibilang begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh dari segala penyakit dosa sehingga kita bisa diselamatkan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan itu sama seperti apa yang dialami oleh Naaman. Dia menjadi sembuh, kita juga bisa menjadi sembuh, terbebas dari segala dosa. Kalian mau disembuhkan? Mau menerima kesembuhan yang dari Tuhan? Mau pasti ya, kita semua mau. Sebab itu kita mau percaya, walaupun yang disuruh itu rasanya aneh, tetapi kita mau melakukannya karena kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, oke. Siapa yang mau disembuhkan? Kalian semua mau disembuhkan? Yuk kita berdoa ya. Kita minta kekuatan dari Tuhan agar segala penyakit, segala dosa disembuhkan oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Yuk, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan kami semua dari segala penyakit dosa. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau sanggup melakukannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa dengan penuh sukacita karena janji-Mu yang heran dan ajaib itu pasti juga akan berlaku bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.